أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di bulan Syawal 1444 Hijriah ini. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang telah dialami beberapa mualaf, yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini, untuk mengetahui informasi selengkapnya. Sebanyak 50 orang dari keluarga Hindu Pakistan, masuk Islam secara massal. Artinya sebanyak 50 orang dari 10 keluarga Hindu di Mirpur Khas, Pakistan, telah masuk Islam secara massal. Muhammad Samroz Khan, putra Senator Menteri Urusan Agama Muhammad Talha Mahmud, menghadiri upacara yang diadakan di seminari lokal Baitul Iman New Muslim Colony. Berbicara kepada The Express Tribune, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, Kori Taimur Rajput, salah satu pengurus seminari tersebut, membenarkan bahwa 10 keluarga telah masuk Islam. Mereka semua rela masuk Islam. Tidak ada yang memaksa mereka, kata Rajput. Dia menanyakan kepada para mualaf apakah mereka bersedia mengambil langkah tersebut saat upacara pindah agama yang juga dihadiri oleh beberapa warga setempat. Rajput menambahkan bahwa 50 orang berpindah agama, termasuk 23 wanita dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Para mualaf akan tinggal di fasilitas lokal yang didirikan khusus untuk mualaf baru pada tahun 2018. Selama 4 bulan mereka tinggal di fasilitas tersebut, para mualaf baru akan belajar dan mempelajari agama baru mereka dan seminari akan menyediakan kebutuhan mereka, termasuk pakaian, makanan dan obat-obatan. Kami menyediakan semua kemungkinan dukungan yang dibutuhkan orang-orang ini, kata Rajput, mengatakan bahwa ratusan orang telah masuk Islam dalam 5 tahun terakhir. Rajput menambahkan bahwa setelah 4 bulan tinggal di fasilitas tersebut, para mualaf dapat pergi kemana saja. Di sisi lain, para aktivis Hindu mengungkapkan kesedihan dan kemarahan mereka atas perpindahan agama massal tersebut. Menunjukkan kemarahannya, Fakir Sivakuchi, seorang aktivis Hindu yang menentang praktik tersebut, mengatakan tampaknya negara sendiri terlibat dalam konversi ini. Dia menambahkan bahwa anggota masyarakat setempat telah menuntut pemerintah untuk memulai undang-undang yang menentang praktik tersebut selama beberapa tahun. Konversi di Sin adalah masalah serius dan alih-alih mengambil tindakan untuk menghentikannya, Putra Menteri Federal adalah bagian dari konversi tersebut, katanya. Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, Hindu. Kami merasa tidak berdaya sekarang, katanya. Kuchi menambahkan bahwa sebagian besar mualaf secara ekonomi kurang mampu dan para pemimpin agama setempat memanfaatkan fakta tersebut. Mereka menawarkan dukungan finansial dan mengubahnya dengan mudah, katanya. Ada sumbernya yang lain, menyebutkan bahwa umat Hindu telah memeluk Islam sehingga mencapai 171 orang. Seorang aktivis hak asasi manusia Pakistan, Rahat Austin mengklaim bahwa sebanyak 171 umat Hindu di Provinsi Sindh telah memeluk Islam dan menjadi mualaf pada Ahad tanggal 20 September tahun 2022 yang lalu. Rahat mengatakan kepada Times of India Toy pada Senin lalu bahwa konversi pria, wanita dan anak-anak Hindu dilakukan pada upacara konversi massal, yang diadakan di Madrasah Ahsanul Talim, Sanghar di Provinsi Sindh, Pakistan. Seorang mantan anggota Dewan Ideologi Islam Nur Ahmad Tasar membimbing mereka mengucapkan syahadat. Republika.co.id, Dunia Islam Mualaf, 171 umat Hindu di Pakistan dilaporkan jadi mualaf. Seorang anggota ideologi Islam membimbing 171 umat Hindu jadi mualaf di Pakistan. Kamis, tanggal 24 September tahun 2020, pukul 5 waktu Indonesia Barat. 171 umat Hindu memeluk Islam di Pakistan. Foto, seorang warga Tionghoa menghabiskan diri menjadi mualaf di Masjid Lauze, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Republika, Rahmawati Lalang. 171 umat Hindu memeluk Islam di Pakistan. Foto, seorang warga Tionghoa menghabiskan diri menjadi mualaf di Masjid Lauze, Jakarta Pusat. Ilustrasi. Rep, Fuji Permana Red, Muhammad Hafil. Republika, Ko.id, Amritsar. Seorang aktivis hak asasi manusia Pakistan, Rahat Austin mengklaim bahwa sebanyak 171 umat Hindu di Provinsi Sindh telah memeluk Islam dan menjadi mualaf pada Ahad 20/9 lalu.
Rahat mengatakan kepada Times of India Toy pada Senin lalu bahwa konversi pria, wanita dan anak-anak Hindu dilakukan pada upacara konversi massal yang diadakan di Madrasah Ahsanul Talim, Sanghar di Provinsi Sindh, Pakistan. Seorang mantan anggota Dewan Ideologi Islam Nur Ahmad Tasar membimbing mereka mengucapkan syahadat. Pemimpin Liga Muslim Pakistan, Nawaz dan anggota Majelis Nasional, MNA, Heal Das Kohistani seorang Hindu, menyatakan ketidaktahuan tentang peristiwa tersebut. Sementara MNA dan Ketua Pelindung Dewan Hindu Pakistan Ramesh Kumar Phangwani tidak mengangkat telepon meskipun upaya menelponnya dilakukan berulang kali. Sumber di sini menginformasikan bahwa semua umat Hindu yang masuk Islam dengan berbagai godaan berasal dari komunitas Bil. Mereka dianggap sebagai komunitas paling rentan dan terpinggirkan di antara komunitas minoritas Pakistan. Sebelumnya pada Juni tahun 2020, lebih dari 100 orang Hindu masuk Islam di distrik Badin di Provinsi Sindh. MNA Hindu Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, Lal Chandemalhi mengatakan dia juga mendengar hal yang sama di media sosial tetapi tidak mengkonfirmasi insiden tersebut. Dilansir dari Times of India, Rabu tanggal 23 September tahun 2022. Yang kedua, tentang seorang pendeta masuk Islam. Awalnya heran banyak orang jadi mualaf, pendeta Rusia ini malah ikutan masuk Islam. Setelah menghabiskan 15 tahun sebagai pendeta di gereja Ortodoks, dia mengalami sebuah peristiwa yang akhirnya mengubah hidupnya. Vladimir Ukryumov adalah seorang pendeta di gereja Ortodoks Rusia. Perkenalannya dengan Islam bermula ketika ia mendengar kisah seorang perempuan muda Kristen memutuskan menjadi mualaf. Perempuan muda ini rupanya tinggal tidak jauh dari rumah Vladimir. Sebagai seorang pendeta, kasus pindah agama ini menarik perhatiannya. Sejak itu pendeta Vladimir mulai mempelajari Islam, untuk mencari tahu mengapa banyak orang menjadi mualaf. Di tengah perjalanannya mempelajari Islam, dia menemukan bahwa banyak kesamaan antara Kristen dan Islam. Namun, ada hal penting lain yang membuat pendeta Vladimir sangat tertarik dengan Islam, yaitu kesederhanaan konsep tauhid dalam Islam. Hal yang sangat berbeda dengan konsep Trinitas suci dalam agama Kristen. Umat Islam meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan ini adalah pencipta Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa. Allah yaitulah Tuhan yang sama yang disebutkan oleh Nabi Isa dalam Injil Yohanes pukul 20:17 yang menyebutkan, Tuhanku dan Tuhanmu, dan dia adalah Tuhan yang didoakan Nabi Isa saat berada di atas bukit yang disebutkan dalam Injil Lukas halaman 6 ayat 12. Umat Islam meyakini bahwa Isa adalah seorang nabi dan utusan dari Allah. Usai merasa cukup belajar Islam, pendeta Vladimir yang saat ini berusia 48 tahun, menemukan bahwa agama Islam adalah agama monoteis yang murni dan Islam adalah agama semua para nabi. Seketika itu pula Vladimir meninggalkan gereja, dan jabatannya sebagai pendeta, ia segera bersyahadat dan masuk Islam. Tidak berhenti sampai di situ, ia langsung membuat rencana untuk melakukan haji sebagai rukun Islam yang 5. Dan memutuskan untuk berangkat haji dengan jalan kaki. Vladimir sempat menceritakan bagaimana perasaannya saat pertama kali mendengar azan di Turki, sebelum ia masuk Islam. Saya merasakan sebuah perasaan spesial saat mendengar panggilan azan, seolah-olah jiwaku ditarik ke dalam masjid, ujarnya. Sesudah ia masuk Islam, mantan pendeta Vladimir Ukryumov mengubah namanya jadi Said Muhammad. Saat ini, Said Muhammad sedang melakukan perjalanan ke Makkah dengan berjalan kaki. Ia sempat mengunggah tangkapan layar aplikasi di ponselnya yang merekam jejak langkahnya menuju Makkah. Tercatat Vladimir telah berjalan lebih dari 4 juta langkah. Vladimir Ukryumov bukanlah satu-satunya pendeta Rusia yang masuk Islam dan menjadi mualaf. Ada pula beberapa pendeta lain yang mendapat hidayah. Pendeta Rusia Vyacheslav Polisin masuk Islam dan sudah berangkat haji. Ada pula pendeta Rusia bernama Vladislav Sohin, serta pendeta Rusia bernama Mikhail Kiselev. Pendeta Rusia bernama Sergei Timohin juga pada akhirnya masuk Islam. Semoga Allah memberi mereka semua rahmatnya dan memberi hidayah kepada para pendeta-pendeta Rusia lainnya, tutupnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di Dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.